Wah, saya dikenal sama tukang nongkrong nih. Bapak. Padahal tukang ini loh, tukang kutu buku. Konon katanya, tapi enggak lah. Joke. How to make it better. Simple, mulai dari yang sederhana-sederhana aja. Yang penting nongkrong itu nggak sampai menggunjing, ya, nggak sampai namanya itu gosip. Tapi kadang itu mapping stakeholder kayak gitu, Bang. Makanya kalau lo chat si Besti nggak dibalas jangan sedih ya. Tenang aja, ada chat GPT selalu balas kita. Memang di nongkrong ini nanti yang akan dilihat itu adalah ya selain orangnya ya, komunikasinya itu akan seperti apa gitu. Iya. Seberapa penting komunikasi dalam bekerja itu, Bang? Halo Energizen, ketemu lagi di Green Post. Saya Silva, manajer project kontrak di PNRE. Kali ini aku ditemenin seseorang untuk membawakan acara ini, yaitu Mas Fatah. Halo Energizen, namaku Fatah dari fungsi Reliability dan Asset Integrity Management. Kita bisa seru-seruan hari ini, yang pasti kita akan ngobrol seru untuk tetap di Green Pots. Talk to Energize. Ya, dan kali ini kita udah punya guest star nih yang sangat spesial, yaitu salah satu leader di PNRE, yaitu Pak Norman Ginting, Direktur Proyek dan Operasi. Pak Norman Ginting ini sudah berdedikasi di Pertamina selama 10 tahun dengan pengalaman yang sangat beragam. Beliau ini backgroundnya dari Teknik Kimia ITB ya. Tahun berapa, Pak? 95. Awal tahun 2000. Awal tahun 2000. Iya. Masih berapa tahun waktu itu? Ya kali ini ya memang Pak Norman ini senior tapi masih berjiwa muda. Jadi ini adalah orang yang penting banget nih Energizen di PNRE. Kebetulan banget beliau ini suka banget nongkrong. Tapi justru dari nongkrong itulah beliau mendapatkan banyak inspirasi, inovasi-inovasi yang akhirnya dapat memberikan value yang baik bagi PNRE. Nah, siapa tahu dengan ngobrol dengan beliau kita bisa dapat nih transfer ilmu yang banyak. Silakan Iya, Pak Norman. makasih Mas Fatah, Mbak Silva. Wah, saya dikenal sama tukang nongkrong nih. Tapi nggak apa-apa. Padahal tukang ini loh, tukang kutu buku. Konon katanya, tapi enggak lah. Joke. Ya memang iya, relevan ya dengan apa namanya situasi sekarang gitu ya. Sekarang kan semuanya itu serba cepat deh ya. Perubahan tuh cepat, informasi itu juga cepat ya. Kadang informasi itu nggak melulu kita dapatin secara formal gitu ya. Sharing ide juga nggak bisa kita dapatin hanya di kantor atau di tempat yang lain gitu ya. Ya nongkrong adalah salah satu caranya ya. Bagaimana kita bisa menukar pendapat gitu ya. Sharing atau healing juga bisa bagian dari nongkrong loh gitu ya. Dengan nongkrong itu kita bisa lebih feel istilahnya apa itu anak muda sekarang ya, selain healing kayak semacam ada venting gitu ya. Kalau di dalam proses itu kan kalau semua terakumulasi di dalam suatu sistem, namanya sistem tuh jadi jenuh, ya itu harus dibuka gitu. Channelingnya solusinya adalah nongkrong. Di nongkrong banyak manfaatnya pasti ya. Nongkrong manfaatnya apa? Orang itu akan jadi bisa lebih tersalurkan apa yang menjadi ganjalannya, apa yang jadi pemikirannya. Kadang apa yang di kepala kita ini belum tentu kan semuanya benar ya, belum tentu apa yang ini benar-benar bisa jalan. Kita perlu sharing, kita perlu sampaikan ke teman kita, ke peers kita, ataupun ke atasan kita gitu ya. Dengan begitu kitanya jadinya dapetin insight baru nih gitu ya, dapetin ide baru, oh ini seperti apa gitu. Hari ini informasi berkembang cepat ya, platform-platform digital banyak sekali dan itu semua meluncurkan banyak ide baru tuh, inspirasi baru gitu ya. Nggak semua tentunya bisa kita aplikasikan gitu ya. Tentunya apa yang menjadi kebutuhan relevan buat kita. Nah yang paling penting adalah kita sharing tentang ide. Sharing tentang namanya itu how to make it better. Simple, mulai dari yang sederhana-sederhana aja. Misalkan yang sering orang bilang pola hidup untuk tidak menggunakan lagi botol plastik, ya kan? Untuk kebutuhan sehari-hari kita itu kan digaungkan di mana-mana gitu ya.
Nah, ini hal yang topik yang bisa kita diskusikan dan ujungnya merasa mendapatkan pemahaman yang sama ya. Jadi kita bisa tahu bahwa dengan begini kita bisa menyelamatkan lingkungan, kita bisa menurunkan karbon emisi gitu ya. Nah, karena apapun namanya di dalam setiap kita nongkrong itu harus ada temanya. Temanya apa? Ya temanya tentunya sesuai dengan apa yang menjadi ide, gagasan kita, bagaimana membuat bebas lah ya, karena itu semuanya tergantung kepada apa yang menjadi nih. Yang penting nongkrong itu nggak sampai menggunjing, ya, nggak sampai namanya itu gosip, nggak sampai namanya itu jelek-jelekin gitu. Nah ya Bang. Tapi kadang itu mapping stakeholder kayak gitu Bang. Kita harus tahu dulu nih karakternya nih setiap orang, baru nih. Oke, tapi memang poinnya sih jangan sampai itu menjadi fokus gitu ya. Itu X lah bunga-bunga ya, bias karena kadang kita tertarik gitu. Kan orang banyak yang bilang gitu ya, orang hebat itu bicara tentang ide gitu ya. Orang yang biasa-biasa aja bicara tentang orang lain gitu ya. Jadi kalau kita ini ya kita bicara, tapi memang at the end ketika bicara ide pasti bicara orang juga. Ya kan? Karena apa? Dari orang itu kita ngeliat tuh the way they are coming from, the way they are bagaimana menjalankan idenya, bagaimana dia mengekspresikan idenya gitu ya. Itu kan kelihatan. Karena biasanya dari situ kita akan banyak belajar lah. Saya termasuk yang senang sekali ya untuk belajar dari orang lain. Ngobrol kayak gini saya belajar dari siapapun. Dari mulai level paling bawah sekalipun ya teman ini ataupun pimpinan di atas ya, itu something yang bisa memorize di ini saya, di kepala saya. Yang baik-baik tentunya kita bisa ambil gitu ya. Yang baik-baik itu bisa dari yang paling bawah sendiri pun. Honesty-nya mereka. Kalau dari bawah apa biasanya kita ambil? Bisa ya dia dengan hidup yang susah gitu. Bisa juga dia sekolah gitu ya. Bisa juga dia berangkat ke kantor dengan Survive. ya harus naik apa namanya bis segala macam yang bergelantungan seperti itu, masih juga mereka fit kerjanya gitu dan tetap sehat, semangat. Artinya apa namanya, mentalnya bagus kan gitu ya. Dari atas kita ngeliat, oh bagaimana mereka menangani situasi yang sulit, situasi yang riuh, complicated dengan semua persoalan. Karena yang di atas itu persoalan kan selalu muncul silih berganti, dan the way of leader bagaimana memanage situasi itu tentunya dia kan melihat berbagai aspek gitu ya. Dia dengar poin ini, dia dengar ini, dia harus ngambil keputusan begitu. Sama gitu ya, dan itu bisa didapat dengan nongkrong ya. Jadi beberapa proyek yang dilakukan ya Jawa 1 ini juga yang sekarang menjadi proyek terbesar sekarang yang kita punya sebagai aset PNRI, itu juga didapat dari nongkrong. Gitu, didapat dari Nanti kita akan lebih detail. Iya, masih belum ya. Jadi sekarang ini kita ngobrol dulu tentang Nggak sabar. nongkrongnya itu seperti apa. Kalau tadi sih kayaknya Biar lebih santai nih. Jadi bagi para Energizen, Pak Norman Ginting ini adalah Direktur Proyek dan Operasi dari PT Pertamina New Renewable Energy. Kenal sama kata sayang ya. Betul, dan sebelum kita melangkah lebih jauh, ini kan supaya kita santai, mungkin boleh ya Pak kita ganti panggilnya jadi Abang gimana? ya Boleh. Yes. kan biasanya di tongkrongan Panggilnya nggak mungkin Pak kan? di tongkrongan tuh biasanya kita dapat family Gue baru. lo bahkan. Bro. Abang ya gitu kan? kan. Mas gitu ya. Jadi sis bro gitu kan. Iya. Jadi kita ngobrolnya Bang Norman aja maksudnya ya. Nah, jadi tadi sih memang nongkrong itu berarti harus yang berkualitas ya. Jadi kita harus tahu juga kan nongkrongnya itu sama siapa. Terus kira-kira topiknya nanti arahnya bakalan kemana gitu ya. Jadi memang di nongkrong ini nanti yang akan dilihat itu adalah ya selain orangnya ya, komunikasinya itu akan seperti apa gitu. Iya. Nah, jadi memang salah satu yang akan kita bahas juga adalah komunikasi dan inovasi ketika lagi nongkrong gitu ya Bang. Nah, komunikasi kan memang penting ya di dunia kerja itu karena dengan komunikasi akan ada ini ya diskusi dua arah gitu ya. Nah, kita mau explore nih seberapa penting komunikasi dalam bekerja itu, Bang. Iya, jadi pertanyaannya sih adalah apa sih komunikasi itu ya? Jadi kalau boleh kita kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi itu diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan dari sebuah pesan dari seseorang atau dari kita ke orang lain. Makanya kalau lo chat si bestie nggak dibalas jangan sedih ya.
Tenang aja, ada ChatGPT selalu bantu kita. Loh, kamu GPT? ChatGPT sering selalu balas katanya maksudnya. Balas sendiri gitu ya. ChatGPT aja selalu dibalas. Iya. Oke, jadi itulah mengapa ya skill komunikasi itu wajib banget kita punya, apalagi di dunia kerja karena memang sepenting itu gitu. Kita nggak akan bisa baca, kita bukan mind reader ya, kita nggak bisa baca orang lain. Jadi emang butuh komunikasi. Nah, di mana komunikasi itu memang perlu dibuat kondisi yang nyaman ya, supaya memang keluar semua gitu ya, dengan batasan-batasan tertentu pastinya gitu. Nah, karena di pekerjaan ini kita kan di organisasi itu nggak sendiri. Pasti kita harus mengumpulkan, ide-ide dari setiap, pikiran masing-masing orang gitu ya. Nah itu yang harus disatukan gitu. Nah itulah, memang butuh suasana yang nyaman gitu ketika berkomunikasi. Mungkin bagi para netizen juga bertanya-tanya nih, sebenarnya bentuk komunikasi ini kan ada macam-macam ya Bang. Salah satunya itu tadi yang kita udah omongkan di awal, itu adalah nongkrong. Jadi bentuk komunikasinya dalam bentuk nongkrong. Ya kenapa nongkrong, dan tadi udah tahu juga kan nongkrongnya itu yang seperti apa, bukan yang kan tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang ya. Gaul. Gimana nyanyinya? Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Lagu apa tuh? Wah itu Saya juga nggak tahu Pak, kayaknya beda. Wah itu kita memang sama gennya kan. Kita semua Gen Z nih Iya, di iya. sini. Enggak ya? Nggak kelihatan dari mukanya. Nah jadi, ya itu tadi di nongkrong itu kan memang ada komunikasi gitu ya. Terus komunikasi itu akan lebih santai, mungkin lebih terbuka. Sehingga salah satu cara efektif untuk bertukar pikiran tuh, atau mencari ide ya dengan nongkrong gitu ya. Untuk, mendapatkan wawasan gitu atau mendapatkan project opportunity biasanya kan kayak gitu ya Bang. Project itu dimulai dari ngobrol-ngobrol kayak ngayal-ngayal visi misi apa, terus tiba-tiba, "Oh ada proyek ini nih," gitu kali ya? Ya, bener banget. Mungkin sebelum kita masuk ke obrolan lebih lanjut, kita bisa nonton sama-sama, video yang sudah disiapkan oleh, dari tim kreatif dari Greenpot sebagai berikut. Us kan nanya, "Lu kenapa nggak pernah nongkrong?" Gitu. Ya gua nggak tahu nongkrong tuh harus gimana, apa ada daftar pertanyaan atau siapa yang gantian ngomong. Ya nggak sih? Bingung kan? Jadi gua juga nggak tahu. tutorialnya. Ya ngapain gitu tuh, kata dia ngeliatin orang aja gitu. Nah, tapi gue jadi mikir juga ya, ngapain sih Iya kita ya? kan? Iya kan? Iya ya. Ya kan banyak nggak sih? banyak bahasan yang bisa kita ngobrol gitu. Apa? Gua orang yang suka nongkrong, karena menurut gua nongkrong tuh, Banyak memberikan ini ya. iya, itu yang menurut gua kurang di zaman sekarang. Anak-anak sekarang kan jarang nongkrong ya. Betul. Iya, karena dengan nongkrong lu tahu gitu bahwa nih teman gue yang ini kehidupannya dia nyeritain kehidupannya Iya, dia, iya. yang ini nyeritain temennya dia, yang ini nyeritain Iya, dirinya iya. sendiri. Gue kemarin abis gini. Itu kan jadi, wah anjing ternyata dunia tuh banyak Iya. orang-orang dengan berbeda karakter. Beda Itu kan yang membuat- masalah. iya. Oke, jadi, barusan kita nonton sama-sama yang mengenai apa itu nongkrong dari perspektif Aduh ya Dika. para artis. Nah, mungkin menyambung video itu Bang, kira-kira dari video itu menurut Abang, pendapatnya seperti apa? Iya, itu memang tadi kan agak menarik tuh statement-nya, emang nongkrong tuh kita harus ngapain sih gitu ya. Memang harus bergantian ngomong apa segala macam gitu ya. Ya namanya nongkrong tentunya sifatnya informal ya, casual gitu ya. Poinnya apa ya, bagaimana membuat suasana situasi itu senyaman mungkin. Orang serileks mungkin untuk bisa nyampaikan idenya ya. Tergantung orang senangnya apa, yang ngopi-ngopi, yang senangnya Driving sekarang. Banyak tuh sekarang tempat Iya, nongkrong sekarang driving tuh. driving. bel swing juga orang bisa ini kan, walaupun kadang pukulannya juga nggak membantu lurus juga gitu ya. Kalau orang bagus ya bagus gitu ya. Tapi kan memang nongkrong tuh kita harus bikin suasananya tuh lebih nyaman, orang tuh bisa menyampaikan idenya, orang tuh bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya gitu ya. Dan itu tadi, nongkrong itu harus dibikin serileks mungkin ya, senyaman mungkin ya. Dan topik itu bisa beragam ya. Ya macam-macam orang bisa ngomongin apapun sebetulnya, ya kayak anak muda pasti ngomongin tentang sekarang tuh temanya tentang bola apalagi.
di ghosting ya, di chat nggak dibalas gitu atau tapi kan ada Nah, iya. ChatGPT ya, Ada ChatGPT, selalu ada jawabannya. selalu ada jawabannya paling lengkap lagi kan. Jadi Iya. memang ChatGPT udah paling loyal lah. Dan selalu ngebalas. Itu yang benar. Terus pas respons ya, digantung, Karena dipegang, dibayar. kayak gitu. Iya, betul. Iya, iya, iya. Iya, itu dia. Jadi memang apa namanya saya sih sampaikan memang nongkrong itu harus membuat kita itu benar-benar bisa lebih terbuka gitu ya, lebih nyaman untuk menyampaikan pesan gagasan kita gitu ya. Dan saya pikir memang hari gini orang tuh kalau ngeliat handphone mulu mungkin makin stres kali ya. Informasi apalagi ngeliat apa namanya kalau kita ngeliat Instagram atau kalau kita lihat apa TikTok ya. Itu nggak stres, Bang. Loh. Itu menyenangkan. Scroll, Tapi scroll. dia bisa Dapet tweet. ngebaca loh. Algoritma itu bisa disesuaikan dengan suasana orang tuh seperti apa tuh. Iya. Jadi orang sedih makin dibikinnya makin sedih loh. Istilahnya we see what we want to see. Iya. Nah itu dia kan karena programnya seperti itu kan. Iya, jadi Tapi orang akan algoritmanya lari. menggiring Iya. ke sana. Ya, which is tulis one side ya. Jadi sebenarnya kalau seolah-olah kayak nongkrong tuh kita didikte one side karena dari si apa namanya TikTok atau Instagram tuh mereka memberikan informasi one side Iya. yang kita serap informasi itu membentuk ini kita. Iya. Sebetulnya yang tepat tuh kan sebetulnya kita bisa sharing, kita bisa dapetin idenya segala macam gitu ya. Dengan gitu kita dapetin insight baru gitu ya. Oh kita dapat pencerahan baru. Mhm. Oh kita dapat sesuatu yang fresh datangnya dari hasil nongkrong tadi itu. Diskusi bisa macam-macam. Kadang orang tertarik tentang apa namanya? Nggak melulu sih tentang kerjaan ya. Nggak melulu tentang yang namanya itu oh kita harus bikin proyek, enggak sih. Bisa bicara tentang apa aja. Bisa tentang keluarga juga boleh, ya kan? Golf. Golf bisa. Tentang pacar misalnya. Ya kan? Tentang pacarnya udah lama nggak bisa dihubungin nih. Dari proyek ngomongin itu ya. Bisa juga. Karena itu kan nanti bagian dari gimmick membuat orang tuh karena lebih apa namanya lebih relax untuk menyampaikan apa ininya gitu. Tapi kembali lagi dibalikin. Nggak melulu juga bicara tentang proyek gitu ya. Bicara tentang apa sih yang harus kita bikin gitu ya. Supaya suasana kerja kita jadi lebih enak gitu ya. Iya. Cara pencapaian cara kerjanya yang lebih enak gimana sih? Boleh nggak sih sebetulnya hari kerjanya itu lebih fleksibel atau jam kerja lebih fleksibel gitu ya? Atau juga kan tetap juga disuruh pulang malam kan? Jadi yang kayak gitu kan bisa diomongin ya, bisa dibicarain gitu ya. Ya itu tadi bisa dibikin di dalam atau bisa di luar kantor ya. Bikin suasananya se-casual mungkin sambil olahraga tuh. Makanya kalau saya sih ngeliat memang apa namanya orang bisa jalan bareng atau bepergian bareng ya. Dari situ sebenarnya lebih banyak yang bisa itu dapat ininya insight. Kita lebih mengenal karakter dari lawan bicara kita gitu ya. Itu bedanya. Karena bedanya kalau kita platform yang ada sekarang ini kayak sosial media itu benar-benar one side yang kita dapatin dan itu feeding informasi terus-menerus ke kita gitu ya. Sementara di situ lain we are human. Kita tuh manusia ya. Butuh interaksi ya. Namanya Itu interaksi, interaksi. Kita butuh yang namanya itu gesture. Kita ngelihat nih orang tuh sebetulnya bisa ngomong yang apa yang nggak dipikirkannya gitu ya. Tapi gesturnya itu sometimes nggak seperti itu ya. Karena dengan gesture tuh bisa kita ngeliat ini. Kita orang ini lagi sedih kah? Atau ada yang dia tutupin gitu ya. Karena orang jarang apa namanya bisa berterus terang dengan apa yang dia rasakan gitu ya. Dan itu bisa didapat dari kalau kita bisa berinteraksi, kita ngobrol, kita nongkrong, akan kelihatan nih. Keluar aslinya ya, Bang? Keluar asli. Jadi akan kelihatan. Sama nongkrong. Iya. Gunanya apa ya? Gunanya sebenarnya kita juga bisa membantu ya kalau memang kita bisa bantu apa yang menjadi concern dari teman kita ya, dari lawan bicara kita. Jangan-jangan dia ada permasalahan yang pelik banget yang sebetulnya solusinya itu bisa didapat kalau Nongkrong. Iya. ngobrol gitu kan, nongkrong gitu ya. Iya, betul. Kalau enggak ya dia telan sendiri tiba-tiba waduh udah nggak ada kabarnya aja.
banyak kejadian sekarang. Ghosting Anak-anak maksudnya tadi. mahasiswa. Nah, gitu. Dia simpan sendiri informasi segala macam. Ya, sebetulnya kalau dia tanya teman-temannya ada juga ininya, solusinya gitu. Dan paling enggak ya kalau kita dengan nongkrong, oh kita tahu nongkrong dengan Silpa dengan Fatah, oh lagi sehat loh. Paling enggak kita tahu itu deh. Ya. Iya. Paling enggak kita tahu dia Betul. kondisi lagi sehat. Mhm. Terlepas dari ada beban pikiran, beban KPR mungkin ya. cicilan segala macam. Itu normal lah, setiap orang punya, they have their own problem ya kan gitu ya. Tapi paling enggak kita bisa bisa ngeliat tuh, bisa ngeliat gesturnya gitu ya, bisa membaca, dan itu sebetulnya tubuh kita nih ya, kita kan sebenarnya bisa dibilang machine learning yang paling baik sebenarnya. Iya. Kita selalu berinteraksi dengan orang tuh sebetulnya kita selalu merespon. Tubuh kita tuh selalu merespon, itu bagaimana nih bersikap, bagaimana kita memikirkan apa yang harus kita sampaikan. Itu akan memperkaya kita tuh. Jadi nongkrong tuh bukan sesuatu yang waste time, itu sesuatu yang bermanfaat kalau dilakukan secara baik, Tepat ya. secara positif. Nongkrongnya yang produktif gitu ya. Bukan ngomongin orang, tapi ngomongin sesuatu gitu ya. Orang juga boleh, tapi dalam konteks ya. Iya. Sesuatu. Mapping doang. Mapping stakeholder ya. Jadi memang nongkrong itu nggak selamanya cuma santai-santai ya. Pasti bisa juga brainstorming atau berdiskusi hal-hal penting gitu ya. Sebenarnya kan nongkrong itu lebih ke making connection ya Bang ya. Kalau TikTokan itu using connection ya, wifi kan. FYP. Using connection itu. Ya memang kalau kayak sosial media kan mengajarkan kitanya tuh cuman kayak passive information ya. Jadi kita tuh kayak cuma pasif resipien ya. Resipien. Sementara kalau pas nongkrong itu dua arah ya. Jadi kita juga belajar juga untuk merespon gitu ya. Jadi kita tahu juga harus ngomong apa ketika orang tersebut ngomong apa gitu ya. Iya. Jadi tadi kalau saya boleh ambil sedikit keywordnya ya Bang ya, itu kan salah satu keywordnya itu komunikasi ya. Bagaimana kita bisa mengenal behavior orang, emotional state seorang lagi seperti apa, apakah dia moodnya lagi baik atau buruk, yang hanya bisa diperoleh mungkin dari komunikasi melalui nongkrong tersebut. Nah, masalahnya nih Bang, kita kan banyak menghabiskan waktu di kantor. Di kantor itu tentunya kita tahu bahwa secara etika sebaiknya kita menggunakan bahasa secara formal. Entah kita dengan peers, kita dengan bawahan, atau kita dengan atasan. Nah, another challenge yang adalah di PNRE ini seperti yang mungkin kita tahu bersama atau mungkin Energizen, bahwa secara populasi demografinya itu lebih banyak dikontribusikan oleh anak muda. Gen Z. Kalau istilah sekarang Gen Z. Milenial Gen Z juga ya. banyak milenial. Milenial dan kolonial juga ya. Nah, Veteran ya. veteran itu nggak usah ditanya kalau itu. Nah, jadi kalau Gen Z ini kan justru antitesis dari generasi-generasi sebelumnya. Mereka pengennya kerja tuh kayaknya lebih, menurut pendapat gue ya, lebih fleksibel, mungkin lebih menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin sekarang bahasa gaul lah ya. Seperti itu. Nah, ini kan suatu hal yang mungkin akan saling konflik gitu ya, atau challenging lah bagi kita. Nah, menurut Abang dalam memecahkan masalah itu tentunya dalam how to communicate dengan tim misalnya di tim Abang seperti apa kalau di kantor? Iya, ini kenapa Gen Z? Enggak, masih milenial. Ngaku-ngaku masih boleh ya? Iya. Iya, pada intinya kan memang orang itu kan terbentuk melalui suatu proses ya. Apa yang dia alamin sebelumnya, proses seperti apa. Kadang saya sih nggak terlalu mendikotomikan bahwa ini Gen X ya, ini Gen Z ya, ini itu ya. Walaupun memang ada pasti kecenderungan ya. Di era sekarang kan pastinya anak-anak sekarang lebih banyak dibentuk oleh namanya sosial media platform, informasi, internet dan lain sebagainya yang very instan gitu ya. Bandingkan dengan generasi saya yang ya generasinya Windows-nya juga masih ya DOS. gitulah terus Doang. Yang lama gitu. Lotus ya, WS gitu ya. Masih ngetik pakai ngetik brother gitu ya. Yang apa tuh pakai disk yang kayak Iya. tanda save itu di Microsoft Word ya. Jadi, tapi coba kita bayangkan ya, komitmen waktu zaman dulu dibandingkan zaman sekarang. Dulu belum mungkin handphone, telepon nggak ada, telepon mungkin minim. Tapi kita bisa janji sama orang jam 5, betul Dan lebih on time ya Bang? kita datang gitu kan. Jadi sebetulnya ya sekarang harusnya teknologi itu kan harusnya membentuk
orang ya, untuk orang tuh jadinya lebih Baik. lebih baik, lebih mudah gitu ya. Orang itu akan jadi lebih gampang diakses kan gitu. Tapi coba sekarang ya, dengan adanya informasi apa segala macam itu, orang tuh akan menjadi lebih nervous tuh kadang ya. Informasi yang berhamburan yang diinformasi segala macam, itu bikin orang malah makin anxious gitu ya, makin 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 worried gitu ya. Jadi sebenarnya lebih pada itunya, karena memang kita lihat memang pasti di generasi Gen Z pada khususnya yang sekarang dibesarkan dengan akses informasi yang luar biasa, pesan makanan begitu mudahnya, pesan kendaraan transportasi begitu mudahnya kan gitu ya. Kecenderung membentuk mindset instan gitu. Tapi itu yang terjadi gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi di satu sisi kita lihat memang ini bisa menjadi opportunity, tapi bisa menjadi suatu challenge ini ya, gitu. Karena memang yang namanya proses yang baik itu sulit untuk kita bisa bentuk secara instan. Tapi biasanya dengan begini ya, kalau saya sih mengambil selalu dari sisi positifnya ya. Dengan style teman-teman generasi Gen Z yang pengen cepat, pengen praktis, pengen mudah kan gitu ya. Kita bisa challenge. Ayo kita cari jalan keluarnya, solusinya ketika kita menemukan persoalan. Ini misalkan gimana persoalan bisa kita challenge anak-anak muda itu, anak-anak Gen Z, supaya mereka bisa lebih punya partisipasi. Karena pada prinsipnya setiap orang tuh butuh diapresiasi, butuh untuk di-recognize gitu ya. Jadi bikin hal-hal yang kecil dengan dengan style. Jadi kita yang bisa harus menyesuaikan dengan kebutuhan dengan generasi yang sekarang ya. Sehingga at the end goal tetap capai. Yang namanya kebutuhan ya, target itu nggak bisa menunggu. Kita nggak bisa menunggu anak-anak generasi Gen Z atau Gen X atau siapapun dia harus siap, ya kan? Yang namanya kita punya target, punya visi, misi, ya ini something yang harus kita kejar, ya. Siapkan. Kita harus siapkan itu di awal dari people-nya, gitu ya. Terlepas nanti kita memiliki sistem dan lain sebagainya, tapi yang mendrive ini adalah sistem orangnya kan ya, people-nya. Sekarang kalau kita lihat yang banyak kan populasi mulai di milenial, Gen Z. Saya termasuk Gen X ya, udah mulai agak-agak agak mulai langka nih pelan-pelan gitu ya. Z itu masih deket sama X, Bang. Nggak apa-apa. Tapi ada X, ada setengahnya milenial. Ya, ini udah mulai ya, udah katanya memang pelan-pelan akan tergantikan ya. Walaupun kalau kita ngelihat dari sisi namanya generasi muda, ternyata generasi muda itu sampai umur 65 ternyata. Saya masih lama berarti saya pensiun. Masih lama kita bisa berkontribusi. Jadi umur 60 juga masih kita anggap anak muda. Tapi poinnya saya mau sampaikan ya, people gitu ya. People yang bagaimana kita anak-anak muda tadi itu ya Gen Z bisa menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kebutuhan. Cara informasi membuat hal bikin praktis, ayo lakukan. Kalau kita lihat dulu kan sebetulnya tadi ngomongin ChatGPT. Coba yang ngomong ChatGPT. Kayaknya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kita belum tahu ChatGPT itu. Belum. Iya kan? Belum. Mungkin baru setahun terakhir ya yang mulai heboh ChatGPT. Tapi tahu nggak ChatGPT itu perkembangannya itu udah yang punya yang subscribe ada berapa ratus juta orang gitu ya. Dan valuasinya itu tingkat eksponensial pada cepat sekali gitu. Ya itu karena mereka bisa nangkap dengan kebutuhan anak-anak muda yang makin praktis gitu ya. Iya. Jadi sudah karena ada kebutuhan, nah itu bisa ditangkap dengan adanya ini dan hari ini lompatan begitu cepat. Saya juga mencourage nantinya khususnya yang nantinya anak-anak muda yang mindsetnya tadi mindset yang praktis, nggak salah sih. Karena saya juga sama, saya senang sesuatu yang praktis ya. Iya, jadi mungkin tadi kita sudah diskusi ya soal challenge terhadap bagaimana sih kita berkomunikasi dengan teman-teman yang mostly generasi Z ke bawah. Nah, tapi kalau boleh sedikit balik lagi kita ke nongkrong tadi ya. Jadi tadi kita sudah diskusikan bahwa nongkrong yang baik itu adalah nongkrong yang melahirkan ide-ide atau inovasi yang baru yang bisa kita implementasikan tentunya di pekerjaan. Nah,
kita denger nih Bang. Saya udah kaget nongkrongnya melahirkan. Gimana di rumah sakit? Membuahkan salah juga ya? Di kebun, kalau yang tadi rumah Yaudah, sakit. yaudah. Ya, oke, Jadi lanjut. menghasilkan harusnya salah. Iya. Jadi Oke. nah kita denger nih dulu aset terbesar PNRE saat ini yakni Jawa Satu Power itu juga lahir dari nongkrong. Itu mungkin boleh diceritakan lebih lanjut Bang. Ini apa namanya menarik ya kalau kita ngeliat bagaimana sebetulnya proyek terbesar yang sekarang menjadi asetnya PNRI, proyek Jawa 1, itu lahir juga dari nongkrong. Lahir dari melihat, oke, kita harus bikin apa ini, gitu ya. Kita melihatnya waktu itu, mungkin kita ngobrol ya di ruang ini kita ya, ruang bos kita saat itu ya, untuk coret-coret ya, mencoret ide gagasan. Pokoknya brainstorming dulu deh gitu ya. Kita mau bikin apa nih? Kita bisa nangkap peluang apa gitu ya. Emang kita bisa? Pertanyaan yang gitu ya. Ya, nomor satu harus percaya diri dulu gitu ya. Tapi memang start dari melihat ada opportunity, ya ini ada peluang dong, ya kan. Pertamina ya perusahaan terbesar untuk oil and gas masuk ke bisnis pembangkit listrik. Ada opportunity pada saat itu, kita selalu mikir kenapa kita nggak bisa gitu kan, kenapa kita nggak sanggup. Kita punya kekuatan untuk ke arah sana. Yang kita ngeliat apa yang kita nggak punya gitu ya. Jadi pakai dari apa yang kita punya dulu, start dari apa yang kita punya dulu. Kita perusahaan bisa dibilang perusahaan terbesar untuk oil and gas di Indonesia. Kita punya sistem, kita punya orang, kita punya capital dan lain sebagainya. Oh, kita entitled dong. Kalau kita bisa, kalau yang lain bisa, perusahaan-perusahaan lain banget, kita nggak bisa. Perusahaan kelas Pertamina masa nggak bisa. Jadi jangan mentalnya kalau yang lain bisa ya dia aja. Nggak gitu. Jangan ya. Kalau orang lain bisa, Jangan ya Dek ya. Gitu. Dia aja. orang lain nggak bisa, apalagi saya kan. Startnya dari situ, kita lihat bagaimana kita bisa, wah ini proyek menarik ini, 1760 megawatt loh. Belum pernah ada di Indonesia proyek sebesar itu gitu ya. Dan kita lihat, wah ini gas. Ya, Pertamina punya gas gitu ya. Oh ya, Pertamina punya capital. Oh lahan kita juga punya. Dan waktu itu di Direktorat Gas ya kebetulan. Direktorat gas kan gitu ya. Nah, berangkat dari apa yang kita lihat, apa yang kita punya, dan kita melihat harusnya kita bisa nih. Tinggal kita cari teman kita. Kita cari partner kita yang bisa kita ajak bergandengan tangan. Bagaimana kita bisa merealisasikan proyek itu, bisa mendapatkan proyek itu, karena proyek itu didapat melalui proses tender ya. Dan pengalaman yang saya bisa share ya, itu hampir tiap hari kita nongkrong. Tiap hari, Bang? Tiap malam. Karena apa? Karena dari pagi sampai sore kita kerja hal-hal yang sifatnya kerjaan rutin ya, meeting macam-macam kan gitu ya. Iya, koordinasi Persiapan internal segala biasanya macam, ya. koordinasi internal, menyiapkan laporan dan lain sebagainya gitu. Tapi kita nggak dapat feels-nya gitu ya kalau kita nggak nongkrong. Kita nggak dapat berinteraksi dengan pimpinan kita gitu, atau dengan partner bisnis, atau dengan supporting partner baik kontraktor gitu ya, untuk dapetin informasi apa sih di luar gitu ya. Apa sih yang terjadi gitu ya. Karena apa? Ya kita kan kuping kita dua ya, mata kita dua ya. Kita kan informasi nggak secepat itu. Kita butuh juga informasi dari partner kita, ya dari mitra kita gitu ya, untuk melihat, oh bagaimana sih sebetulnya proyek ini gitu ya. Menarik apa enggak gitu ya. Siapa aja sih yang bermain, yang jadi kontestan gitu ya. Proses tendernya kayak apa, berapa lama, ini kira-kira harganya berapa ya gitu ya. Iya. Informasi-informasi ini hanya bisa didapat melalui nongkrong. Kadang kita ngobrol juga dengan teman-teman media ya, untuk dapetin insight juga. Kayak kita bertukar pikiran seperti apa sih sebetulnya perspektif dari visi customer kita seperti apa gitu ya. Nah, banyak gitu. Jadi memang ya kita selalu menyempatkan diri. Jadi nongkrong tuh bagi kita suatu kebutuhan. Dan kerjaan juga sebenarnya Bang. Nongkrong itu bekerja kan. Part of the job ya. Iya. Ya orang bilang nongkrong, tapi makanya nongkrong is sometimes kita harus bikin nongkrong itu in the positive way gitu ya.
nongkrong tuh is something yang produktif. Nongkrong tuh nggak is not waste your time gitu ya. Dengan nongkrong many things can be happen ya. Many things can be achieve gitu ya. Dan saya bilang jauh satu proyek terbesar yang kita dapat hari ini adalah bagian dari proses nongkrong tadi itu gitu loh. Proses dari kita berinteraksi tadi itu. Ya kadang kita datang ya ke suatu misalkan dinner atau apa gitu ya nongkrong itu. Kadang kita juga nggak tahu juga mau ngomongin apa ya. Tapi ketika di situ tiba-tiba muncul itu. Ngalir tadinya ya. Ngalir ya. Inovasi dia bang. Oh, kenapa nggak gini? Karena informasi tadi itu kita pasti punya keterbatasan. Ya antena kita itu nggak sepanjang sekuat mungkin untuk bisa menangkap informasi yang ada di luar. Yes. Ya. Jadi penting untuk kita bisa dapetin insight, dapetin opportunity itu kayak apa gitu ya. Ya dia kan ngobrol juga kadang kita tahu dengan situ kira-kira oh anaknya rupanya sekolahnya bareng dengan anak kita dan anak saya kan gitu anak kita lah. Jadi nyambung. Oke, Pak. Ya, kan? Melahirkan anak kita. Kadang ketahuan dari situ rupanya dia dari asalnya dari mana ya Jadi cair gitu ya bang ya. cair dia memang nggak melulu seperti itu. Jadi ya itu manfaat nongkrong ya pastinya ya. Nah, tadi kan kita udah banyak bahas tentang komunikasi dalam bekerja ya. Nah, sekarang kita mungkin mau ngobrolin tentang inovasi nih, Bang. Gimana caranya Bang Norman nih sebagai leader terutama di Direktorat Proyek dan Operasi ya, untuk menggali inovasi-inovasi dari tim Direktorat Proyek dan Operasi? Ya, kalau saya sih sering sampaikan ruang inovasi yang ada di kita ya, PNRI itu sangat terbuka luas. Tempatnya rumahnya inovasi itu memang di sini. Di Pertamina khususnya di PNRI adalah tempatnya di PNRI. Khususnya nanti terkait dengan technical operation ada di tempat kita. Saya sering bilang room for inovasi itu unlimited. Banyak sekali gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena memang kita diminta untuk bagian penting sebagai ujung tombak proses energi transisi di Pertamina. Kita bisnis yang secara prinsip bisnisnya berbeda nih dengan Pertamina lain pada umumnya. Yang backgroundnya strongnya di oil and gas, kita bisnisnya adalah di energi baru terbarukan dan power gitu ya. Jadi kita itu di sini agak berbeda, tentunya kita harus banyak melakukan inovasi. Harus banyak melakukan yang namanya itu breakthrough. Caranya kita melihat sebetulnya hari ini inovasi bukan suatu yang rocket science, banyak dilakukan di tempat yang lain. Kita sebenarnya bisa melihat apakah di tempat yang lain itu bisa kita apply atau tidak. Kalau kita bicara tentang yang namanya artificial intelligence, hari ini perusahaan-perusahaan belum banyak menggunakan itu gitu ya. Ya, kita paling enggak kita bilang bahwa kita sudah sampai bisa mendekati atau bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Inovasi misalkan bagaimana kita lebih cepat lagi dalam mengeksekusi. Sekarang kalau kita lihat perusahaan lain bisa mengeksekusi satu proyek 50 megawatt dalam setahun. Nah, ini kan harusnya kita bisa challenge. Bisa nggak kita lebih cepat lagi? 6 bulan misalkan. Apakah ada banyak perusahaan yang bisa? Jadi room for improvement, room untuk inovasi itu banyak gitu. Nah, saya selalu memberikan ruang, memberikan tempat untuk kita melakukan inovasi mau apapun dia. Jadi jangan ada hal yang namanya itu inovasi itu dibatasi oleh aturan tempat pekerjaan. Inovasi itu is mindset. Jadi mindsetnya kita harus buka dulu gitu ya. Harus kita buka dulu. Bahwa mindset kita mindset untuk bisa menerima yang namanya perubahan. Menerima yang namanya itu. Bahwa kita tuh harus melakukan continuous improvement ya. Secara rutin gitu ya. Secara time to time. Mulai dari yang sederhana gitu ya. Jadi dengan yang sederhana itu akan kelihatan perubahannya. Ya kayak dulu misalkan kita
mungkin nggak punya kebayang bahwa kita punya proyek sebesar Jawa 1. Tapi dengan semangat, keyakinan, alhamdulillah kita bisa punya dan berhasil menyelesaikan proyek itu. Gitu. Bukan hanya sekedar paper aja, bukan hanya sekedar rencana, wacana, proyek tuh hari ini udah berdiri gitu ya. Jadi legacy ya. Legacy. Ya, sekarang kita lagi aktif untuk mengelola proyek-proyek pembangkit gas ya, atau energi baru terbarukan lainnya, hidrogen. Mindsetnya adalah mindset yes, bisa. Kenapa? Ya, kita punya sejumlah alasan yang valid bahwa kita bisa untuk melakukan itu. Nah, mindsetnya bahwa mindsetnya kita bisa dulu. Ya, room for kita bagaimana melakukan inovasi pasti ada. Pasti banyak ini gitu ya. Dan gak ada hal yang membatasi kita untuk bisa membatasi ruang gerak kita untuk melakukan inovasi. Di sebuah mindsetnya dulu yang kita buka, bagaimana kita bisa membuat inovasi terobosan satu persatu, start dari yang kecil-kecil dulu aja, yang bisa kelihatan hasilnya. Dengan begitu kita akan rasakan manfaatnya dalam jangka yang panjang gitu ya. Saya Jadi pikir ya mungkin istilahnya no need to reinvent the wheel ya Bang. betul. Udah banyak teknologi di luar yang bisa kita adopt, kita modified mungkin terus kita aplikasikan sebagai inovasi. Yang ada di Pertanian dan room for innovation itu tidak ada istilah dibatasi. Jadi semua boleh, semua insan di PNRI khususnya di Direktorat dan Proyek dan Operasi itu sangat terbuka untuk melakukan inovasi. Nah mungkin ada satu pertanyaan lagi mengenai selain dari Direktorat Proyek dan Operasi gitu, kalau menurut kita pengen tahu nih pendapat Bang Norman, di PNRI sendiri aspek apa lagi kira-kira yang perlu sentuhan inovasi nih Bang? Selain teknologi, selain eksekusi, selain operation. Ya, saya sih selalu di mana-mana ngomongin tentang people ya, orang. Managing people ya. Jadi memang inovasi terhadap people kita harus, saya sih selalu melihat apapun yang mendrive semua ini kan people ya. People is our bukan Aset ya, biggest asset. our biggest asset. Ya. Jadi it is start dari bagaimana mendevelop people yang punya mental karakter ya, punya karakter apa? Karakter grow, karakter untuk selalu bisa memiliki yang namanya itu mindset ownership yang tinggi gitu. Jadi nggak sekedar ya kerja kita dari pagi masuk jam 8 pulang jam 4 atau jam 5 selesai seperti itu ya besok pulang lagi kan gitu ya. Jadi mindset ownership itu yang kuat itu adalah ya kita punya tanggung jawab yang kuat bahwa sebenarnya kerjaan ini kita harus lihat nih. Ini memang hanya tanggung jawab kita, kalau misalkan di tempat yang lain mereka nggak melakukan, ya udahlah bukan urusan gue, gitu ya, bukan urusan saya. Nah itu mindset ownership-nya nggak dapat itu. Kita harus pastiin goal-nya gitu ya. Kalau main bola itu kita yang lihat adalah, kita bisa nyetak gol nih. Kita bisa menang, bukan masalah kita giring bola. Ya giring-giring bola sih bisa-bisa aja muter-muter sini kelihatan kayak apa namanya Tiki kayak taka gitu ya. kayak tiki taka tapi kayak dia Nggak gol-gol tapi. nggak bikin gol ya percuma ya kan. Ujung-ujungnya Apalagi dilihat yang cuma lari-lari doang ya. umpat sana, umpat sini gitu. Gerakan tanpa bola. Pakai juggling lah, pakai inilah kan bisa aja ya, tapi kan kalau nggak bikin gol percuma. Gitu. Jadi mindsetnya adalah owner gitu ya. Kalau owner itu kan tuh bikinnya sebagai owner apa yang kita harap? Jadi barang kan nih? Jadi duit apa nggak? Dari gol nggak? Ini kan jadi sesuatu apa enggak nih kan gitu ya. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar ya udahlah aku pekerjaanku. Oh kalau misalkan di sana nggak ngerjakan atau mereka nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, nggak terjadi gitu. Ya itu yang mental itu harus ada gitu ya. Apa namanya bukan urusan gue itu kayaknya mindset yang salah gitu ya. Itu kita juga harus ada. Dengan gitu juga sebenarnya kita juga tahu apa sih sebetulnya concernnya gitu ya. Jangan-jangan mereka benar tuh nggak ngerjakan. Tapi mental entrepreneur mungkin ya. Kayak kita tuh punya duit nih, kita ngabisin duit harus jadi apa gitu ya. Jadi Betul seperti itu. iya. Tapi on top of dari situ ya yang kita lihat sebetulnya people yang punya karakter ya. Jadi saya sih selalu berharap people yang ada di PNRI itu people yang punya karakter beda tuh. Ya dari gaya jalan aja kayak Fatang kan, oh ini orang PNRI nih.
Ini bukan orang, bukan gaya upstream atau bukan gini, beda itu. Karena gaya kayak orang susah. Dari style gitu ya. Mikir terus soalnya kan, mikir how segini to. doang gitu. Mikir. Iya. Nah mungkin kalau dari tadi kan kita udah ngobrol yang berat-berat nih tentang komunikasi, inovasi, nongkrong yang produktif gitu ya. Sekarang mungkin kita coba main games dulu nih. Ya, biar lebih lemas say. Nah tapi Bang Norman biar nggak sendirian, nanti Mas Fatah boleh bantu jawab juga ya. Siap. Nanti aku yang coba. Ada hadiahnya nggak nih? Ada, selamat. Wajib. Kita coba ya. Game kita mulai. 1, 2, 3. Kopi atau teh? Kopi. 1 udah nggak sinkron. Kerja pagi atau malam? Malam. Malam lah ya. Mikir. Kalau mikir ngikutin Mas Fatah. Iya salah. Harusnya bentar. Ngejebak nih pertanyaannya. Malam. Kalau kita pasti siang sore malam. Oh, itu Restoran namanya Padang ya? ini ya. Oke, 1, 2, 3. Jogging atau sepeda? Sepeda. Jogging. Baca buku atau denger musik? Musik lah. Baca buku. Kurang cepet. Kayak harus kayak Cepet ya? gitu ya. Langsung ya. ya. Coba ya 1, 2, 3. Liburan ke alam atau hangout ke mall? Liburan ke alam. Sama. Liburan alam. Gunung atau pantai? Pantai. Gunung. Berarti kita nanti next vacationnya gunung. Rakor bukan vacation ya, mohon maaf. Oke, kepanasan atau kedinginan? Kedinginan. Kedinginan. Biar ada yang meluk. Kerja di kantor atau di lapangan? Lapangan. Di kantor. Kantor. Kerja tim atau kerja sendiri? Kerja tim. Close minded atau open minded? Open minded. Ngobrol langsung atau lewat chat? Langsung. Ngobrol langsung. Nongkrong atau tidur? Nongkrong lah. Itu ngobrol langsung. That's why we are here. Udah dicuci dari tadi kalau masih tidur. Inovatif atau konservatif? Inovatif. Masa depan atau masa lalu? Masa depan. Oke. Kayak gamesnya udah selesai. Tadi udah yang nyatet. Ya, berapa skornya yang sinkron, berapa? mana yang enggak? Cara menangnya gimana nih? Mungkin nanti hadiahnya dikasih setelah ini sama tim kreatif Greenpot ya, kita harap ya. Nanti ini komen di YouTube-nya. Kita udah tuntut nih nanti. Komen di YouTube. Hadiahnya mau kayak gimana ya? Jadi gimana Energizen? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya tentang topik yang nongkrong, komunikasi, inovasi gitu ya. Guest of the Week episode kali ini emang keren banget nih. Bener-bener beliau ini top lah di PNRE ya. Banyak menginspirasi kita semua juga. Sampai gak terasa kalau kita udah sampai ke penghujung acara nih sekarang ya. Oh, bukan karena masih ada 1 jam lagi. Bisa ditambah? Takut enggak. nggak bisa bayar katanya. Soalnya abang gajinya Oke. per jamnya lebih dari kita semua. Jadi buat Siap, merangkum obrolan kita tentang hari ini Bang, yang temanya komunikasi dan inovasi, kita berharap mungkin ada closing statement dari Bang Norman. Ya, memang sebagai individu ya, sebagai makhluk hidup tentunya kita perlu komunikasi gitu ya. Komunikasi, kita perlu berinteraksi gitu ya. Jadi saya selalu tekankan ya let's talk gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang ditahan atau dipendam gitu ya. Komunikasikan gitu ya. Komunikasi banyak caranya ya. Ya mau nongkrong ataupun mau hangout bareng ataupun mau olahraga bareng gini ya. Ataupun Swim. bareng gitu ya. Jadi hanya jalur untuk komunikasi, jadi jangan dipendam gitu ya. Informasi, nongkrong, komunikasi itu adalah cara bagaimana kita sebagai individu, sebagai manusia, sebagai insan bisa berinteraksi dengan peers kita, dengan rekan kita, dengan atasan kita atau dengan siapapun, membuat apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi concern kita mendapatkan paling nggak sececah harapan. Jadi apapun ada di solusinya melalui nongkrong. Jadi poinnya, ayo nongkrong yang produktif, yang konstruktif, gitu. Oke, makasih Bang Norman atas closing statement-nya. Sekarang kita tepuk tangan dulu ya. Sebelum pamit, aku mau ingetin lagi untuk subscribe channel YouTube kita, kasih like, nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update episode terbaru dari Greenpods.
Oke, terima kasih Bang Norman atas perkenalan waktunya. Terima kasih juga untuk para Energizer yang telah menyaksikan Greenpod pada episode hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya. Greenpods, talk to energize. Salam-salam dong biar kayak Thank you ini. dong.